Shalom, gimana kabar kalian? Semoga kabar kalian baik-baik aja ya. Perkenalkan, kami dari Teens GSKI Betani Nginden, dan namaku Yunike sebagai singer, Alisa sebagai keyboardist, Nixon sebagai bassis, dan Winston sebagai gitaris. Salam kenal. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mau mengasihimu, Yesus, Engkau baik bagiku. Sampai akhir ku menutup mata, ku tetap setia
Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mendengar sedikit dari kebenaran firman Tuhan, dekati hati kami Tuhan, urapi yang akan berbicara, supaya apapun yang disampaikan boleh berasal daripadamu. Terima kasih. Ini dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, shalom teman-teman Teens. Perkenalkan, nama aku Samuel, aku dari Teens Nginden. Hari ini aku bakal membahas mengenai disiplin. Jadi kalau misalnya mungkin ada teman-teman yang bisa mengingat-ingat gitu kan sama tahun 2020, kira-kira teman-teman Teens itu kayak gimana sih? Mungkin ada yang masih sering telat kelas online, mungkin ada yang telat ngumpulin tugas, atau mungkin males bangun pagi kalau kelasnya pagi, dan berbagai hal lain. Dan sebenarnya itu adalah tindakan yang kurang disiplin. Harapannya setelah teman-teman hari ini mendengar sedikit sharing, teman-teman bisa jadi pribadi yang jauh lebih aktif lagi, jadi pribadi yang disiplin. Karena kalau misalnya kita jadi pribadi yang disiplin, tentu yang baik itu juga kita untuk masa depan kita. Sebenarnya kalau misalnya kita bicara masalah disiplin itu sebenarnya artinya apa sih? Kemarin aku sudah cari-cari ini, disiplin is to train someone to obey rules or a code of behavior using punishment to correct. Jadi disiplin itu adalah sebuah proses pelatihan gitu kan, supaya seseorang itu bisa jadi lebih baik lagi, bisa sesuai dengan behavior yang diharapkan, sesuai dengan peraturan yang ada. Dan supaya bisa benar itu diperlukan yang namanya koreksi terhadap ketidakpatuhan. Jadi kalau misalnya salah, nggak disiplin, ya perlu ada ganjarannya. Sekarang kita lihat kalau misalnya berdasarkan ayat itu gimana sih. Kita buka di Ibrani 12 ayat 11. Ibrani 12 ayat 11 itu menjelaskan kira-kira disiplin itu seperti apa sih. Tak bacain. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi dukacita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Jadi dari ayat ini kita itu bisa melihat gitu loh. Kalau misalnya orang itu nggak disiplin, terus ada ganjaran, misal telat submit ulangan, terus habis gitu ulangannya udah nggak bisa disubmit lagi, nilainya jelek atau harus remedi. Apakah ganjaran tersebut enak buat kita? Ya pasti nggak enak kan. Kita mungkin nggak bisa menerima. Kenapa sih kok gurunya kayak gitu, mungkin kenapa kok jahat dan lain sebagainya. Tapi ganjaran itu diberikan supaya kita itu bisa dilatih, supaya kita bisa jadi lebih disiplin lagi. Memang ganjaran itu waktu diberikan, kayak yang tadi sudah kita baca itu, memang ganjaran waktu diberikan tidak enak. Tapi setelah ganjaran itu dikasih, ada duka cita di sana. Setelah itu nanti bakal ada buah kebenaran. Lah, berarti kan tambah lama harapannya bisa jadi tertib. Pertamanya salah, terus habis itu dapat ganjaran. Pertama nggak disiplin, terus dapat ganjaran. Terus selanjutnya bisa jadi punya pikiran yang tertib, hidupnya jadi lebih tertib, lebih disiplin, dan akhirnya juga akan dapat yang namanya damai sesuai dengan ayat yang tadi sudah kita bacakan. Terus kita lanjutin, sebenarnya disiplin itu perlu. Disiplin itu nggak bisa langsung terbangun secara instan gitu kan. Misalnya selama ini masih sering molor-molor, terus habis gitu setelah minggu ini dengar, nggak mungkin bisa langsung besok semuanya jadi disiplin. Yang namanya disiplin itu perlu proses, perlu kebiasaan. Kalau misalnya selama ini sudah kebiasaan mager, udah kebiasaan ngaret, terus habis gitu untuk mau jadi disiplin tentu perlu proses. Nggak mungkin ada perubahan yang terjadi secara instan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa. Sekarang yang aku ajak adalah teman-teman mau nggak supaya jadi pribadi yang jauh lebih disiplin lagi. Selanjutnya kita bakal belajar dari tokoh Alkitab mengenai kedisiplinan. Kita lihat dari Perjanjian Baru ada tokoh yang namanya Paulus. Kita buka sekarang di 2 Timotius 1 ayat 3-7. Jadi 2 Timotius 1 ayat 3-7 itu Paulus menulis surat kepada Timotius. Timotius itu muridnya dari Paulus gitu kan. Ayat 3-7 tak bacain. Aku mengucap syukur kepada Allah,
yang kulayani dengan hati nurani, yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku, dan selalu aku mengingat Engkau dalam permohonanku, baik siang maupun malam. Dan apabila aku terkenang akan air matamu yang Kau curahkan, aku ingin melihat Engkau kembali supaya penuhlah kesukaanku. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Lois dan di dalam ibumu Eunike, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Karena itulah aku peringatkan kau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi kita lihat di sini bahwa yang namanya Paulus itu lagi kasih kekuatan sama yang namanya Timotius. Kalau misalnya kita lihat judul perikopnya dari 2 Timotius 1 ayat 3 sampai 7, judul perikopnya itu adalah nasihat untuk bertekun. Kalau misalnya kita bisa hubungkan yang namanya nasihat untuk bertekun itu juga berarti nasihat untuk jadi disiplin. Tekun mengerjakan sesuatu itu kan juga berarti disiplin, melakukan pekerjaan yang sama sesuai dengan peraturan yang ada secara terus-menerus dalam sebuah proses yang panjang. Terus Paulus itu kasih nasihat ke Timotius, walaupun sekarang dalam kondisi yang tidak nyaman, tapi yang namanya Timotius itu diajak untuk sama-sama tetap mengobarkan karunia Allah. Kita lihat lagi di ayat 6. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Maksudnya mengobarkan karunia Allah itu apa sih? Waktu itu kan mereka sedang sama-sama punya tujuan untuk menyebarkan Injil gitu kan. Lah, yang namanya proses penyebaran Injil itu perlu yang namanya kedisiplinan supaya Injil itu bisa tersebar dengan lebih cepat, dengan lebih efektif. Akhirnya Paulus itu kasih Timotius kekuatan, dikasih support. Ayo untuk mengobarkan karunia Allah ini, ya ayo sama-sama untuk rutin mengobarkan karunia Allah dengan cara disiplin. Terus sekarang kita buka lagi di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Ini Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus untuk jadi pribadi juga yang disiplin. Paulus menjelaskan bahwa Paulus itu juga adalah orang yang disiplin kok. Sekarang kita buka di 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27. Tak bacain lagi ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Sebab itu, aku tidak berlari tanpa tujuan. Aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai sepenuhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan sendiri aku yang ditolak. Jadi kita lihat di sini bahwa Paulus itu bilang di ayat 24, kita artikan gitu ya, kita belajar ayatnya, kita kupas ayatnya ayat per ayat supaya kita dapat mengerti dengan lebih dalam. Ayat 24, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Paulus itu bilang kalau misalnya ada perlombaan lari gitu kan, setiap peserta yang ikut lomba lari, mereka pasti lari dengan sekuat mungkin. Tujuannya apa? Supaya mereka itu bisa dapat hadiah. Paulus bilang supaya peserta-peserta yang itu tuh mereka lari gitu kan, sekuat yang mereka bisa, semampu mereka, supaya mereka bisa dapat hadiah. Kita baca di ayat 25. Tiap-tiap orang yang mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam perlombaan lari yang dibilang sama si Paulus, setiap orang itu lari supaya bisa jadi pemenang. Waktu jadi pemenang itu ya harapannya bisa dapat mahkota gitu kan, bisa dapat penghargaan. Itu adalah disebut Paulus sebagai mahkota yang fana. Maksudnya mahkota yang fana itu ya cuma sebagai
hadiah aja gitu loh. Bedanya apa sama kita orang-orang Kristen? Sudah dibahas dalam materi di minggu-minggu kemarin bahwa kita juga punya yang namanya misi dari Tuhan. Kita punya yang namanya amanat agung dan harus diselesaikan. Setiap kita punya perlombaan juga dan harus diselesaikan. Kalau orang yang cuma lomba lari supaya menang aja bisa berusaha segiat itu, apalagi kita yang sadar bahwa kita itu punya amanat agung loh. Kita hidup di dunia ini supaya orang-orang di sekitar kita juga mengenal Kristus. Tentu kita akan berlari juga segiat mungkin. Kita akan lebih berhati-hati dalam menjaga hidup kita supaya melalui hidup kita orang-orang juga bisa diselamatkan, orang-orang bisa mengenal Tuhan. Terus kita masuk ke ayat 26. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Paulus bilang kalau misalnya lomba lari, kalau dikatakan lomba lari itu kan berarti ada finishnya, ada goalnya. Kalau kita sebagai orang Kristen goalnya apa ya? Ada amanat agung yang harus bisa kita selesaikan. Kita harus bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan, dan itu dimulai dari diri kita dulu, baru lingkungan di sekitar kita. Kemudian ayat 27, tapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang, jangan aku sendiri yang ditolak. Paulus bilang bahwa supaya bisa menang dalam pertandingan itu perlu yang namanya proses latihan. Kalau kita kepingin supaya kita bisa menjadikan semua bangsa murid Tuhan, kita bisa jadi garam dan terang bagi dunia, tentu nggak mudah gitu loh, perlu proses. Dan kita harus mulai dari dalam diri kita dalam hal disiplin. Disiplin apa sih? Ya disiplin membaca firman Tuhan, disiplin ikut refleksi hari Minggu kayak yang teman-teman hari ini lagi ikutin, dan doa juga setiap hari. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Kalau misalnya ingin supaya kehidupan rohani kita jauh lebih kuat, ya caranya ya yang tadi aku udah bilang itu, dengan berdoa, dengan baca firman. Tujuannya apa? Supaya kita bisa menang dalam pertandingan. Jangan sampai dagingnya kita itu lebih kuat. Kalau misalnya tiap hari males untuk doa, mageran, nonton drakoran terus, berarti yang dikasih makan dagingnya kan, bukan rohnya. Kalau misalnya teman-teman setiap hari aja harus makan 3 kali, masa sehari doa sekali aja berat, seminggu dengar refleksi sekali aja, masa juga berat? Kan nggak bisa, karena kehidupan rohani kita itu juga butuh dikasih makan. Kalau Paulus yang adalah rasul yang pelayanannya sehebat itu aja benar-benar berhati-hati dalam menjaga kehidupannya, tetap dekat sama Tuhan untuk jaga kehidupan rohaninya, makan makanan rohani setiap hari. Apakah kita sebagai anak Tuhan yang ya kayak gini bisa biasa-biasa aja? Ya enggak, kita harus belajar dari Paulus supaya kita juga sama-sama punya kehidupan rohani yang baik. Terus habis gitu kalau kita lihat si Paulus itu punya tujuan yang sangat baik. Dia kepingin supaya dia bisa mengakhiri tugasnya dalam menyebarkan amanat agung itu dengan baik. Terus kalau kita lihat pelayanannya Paulus itu apa aja sih? Pelayanannya Paulus ya banyak gitu kan. Perjanjian baru yang lebih banyak nulis adalah Paulus. Kalau teman-teman buka Alkitab fisiknya, terus dibuka setiap judulnya, itu selalu ada kan surat dari Paulus kepada jemaat di mana, kepada jemaat di Korintus, kepada jemaat di mana. Paulus menulis cukup banyak kitab dalam perjanjian baru. Terus Paulus juga menyebarkan Injilnya kemana-mana. Waktu itu masih zaman bahula gitu kan ya, tidak ada Zoom meetings, jadi nggak bisa kalau misalnya menyebarkan Injil ke luar kota gitu kan, ke luar negeri, itu nggak bisa pakai Zoom meeting secara online kayak hari ini, itu nggak bisa. Dia harus keluar, naik kapal, terus belum lagi ada risiko kapal karam. Terus kalau kapalnya karam gimana, kalau ombang-ambing ombak nggak jelas, mungkin ya harus molor perjalanannya. Belum kalau pas nggak dapat kapal harus nunggu di pelabuhan. Pelayanannya Paulus itu cukup berat pada zaman itu. Terus belum lagi zaman itu juga penyebaran Injil sangat dibatasi. Orang yang mengaku bahwa dirinya Kristen aja udah disiksa gitu kan sama lingkungannya, mungkin bisa dibunuh. Apalagi Paulus yang jelas-jelas sebagai rasul dan menyebarkan Injil. Tentu pelayanannya Paulus itu nggak mudah gitu loh. Paulus juga menghadapi ancaman-ancaman lain dalam pelayanannya. Tapi kalau misalnya kita lihat gitu kan, pelayanannya Paulus ini bisa wah gitu kan, tentu itu perlu yang namanya kedisiplinan. Kalau misalnya Paulus dulu waktu proses belajar gitu kan nggak disiplin, apakah Paulus bisa untuk menulis Alkitab dengan
tersusun dengan baik. Ya nggak bisa, kalau Paulus dulu nggak rajin belajar, mungkin tulisannya jelek, banyak typonya, terus habis gitu susunan bahasanya salah semua gitu kan. Harusnya kan kalau kita belajar ada SPOK. Kalau misalnya nggak belajar dengan disiplin dulu di sekolah dari kecil, ya pasti nggak bisa nulis dengan baik gitu. Terus habis gitu menyebarkan Injil ke banyak gereja gitu kan, karena nggak bisa Zoom meeting, nggak bisa online, berarti harus naik kapal, harus susah. Kalau nggak disiplin menyebarkan Injil, ya pasti Injil nggak bisa tersebar secepat itu. Mungkin sampai sekarang pun kita bisa-bisa nggak terima Injil kalau misalnya nggak ada orang-orang yang mau menyebarkan Injil dengan disiplin pada zaman itu. Kalau misalnya Paulus waktu itu mageran, aduh ya udah bulan pertama lagi di gereja di Galatia, ya udahlah di Galatia dulu aja. Terus nanti bulan kedua jalan-jalan lah di Galatia, mungkin nanti bisa ketemu teman baru atau bisa ketemu siapa, ketemu orang-orang penting di Galatia. Terus habis itu udah mager, nunggu nanti aja tahun depan baru jalan-jalan lagi ke Efesus misalnya. Apakah proses pengabaran Injil bisa berlangsung dengan cepat? Ya nggak bisa. Kalau misalnya Paulusnya tidak bergerak dengan cepat, nggak disiplin menyebarkan Injil. Oke, kita lanjutin lagi. Kalau dari tadi kita sudah belajar dengan kedisiplinan Paulus dan dampaknya kedisiplinan Paulus buat pengabaran Injil pada masa itu. Saat ini kita itu mau belajar dengan lebih dalam lagi mengenai prinsip dari kedisiplinan. Prinsip kedisiplinan itu adalah sebuah proses latihan supaya seorang itu jadi pribadi yang lebih taat lagi. Setiap kita punya amanat agung dan kita seharusnya bisa kasihan gitu kan, kita bisa terbeban dengan lingkungan kita. Mungkin ada orang-orang di sekitar kita yang sudah nggak ngerti hidupnya untuk apa, mereka mungkin udah bosan hidup, mereka merasa hidupnya nggak berguna, atau mereka mungkin bahkan merasa bahwa Tuhan salah untuk menciptakan mereka. Mereka adalah orang-orang yang terbeban berat gitu loh, dan seharusnya kita sebagai anak Tuhan kita bisa mengasihi mereka, kita bisa memberikan sukacita yang sudah Tuhan berikan kepada kita supaya mereka tuh juga bisa dikuatkan, dan akhirnya amanat agung itu bisa terlaksana. Akhirnya banyak orang yang juga mengenal kehadiran Kristus dalam kehidupan mereka melalui kita anak Tuhan yang disiplin mengabarkan Injil. Kemudian kedisiplinan itu juga membawa yang namanya kebiasaan baik. Paulus bisa jadi disiplin karena Paulus itu sudah belajar untuk disiplin dari awal, dari masa mudanya. Paulus dulu dijelaskan bahwa sekolah juga diajari sama guru besar namanya Gamaliel, dan Gamaliel itu adalah guru yang famous banget gitu ya, disegani di kalangan orang Farisi, orang Saduki, dan orang Eseni. Semuanya itu menyegani guru besar ini, dan dia yang mengajari Paulus. Karena Paulus sudah disiplin dari masa mudanya, akhirnya sampai proses pelayanannya dia bisa tetap disiplin untuk mengabarkan Injil ke seluruh tempat. Kalau dulu waktu belajar Paulus mageran, aduh nggak belajar, malas aku ngapain buang-buang waktu, ngapain harus susah, maunya mager-mager di rumah gitu kan. Ya tentu nggak bisa. Kalau kebiasaan yang bagus, kebiasaan yang baik, pelayanan yang baik Paulus di masa dewasanya ya dimulai dari masa mudanya juga, untuk belajar komitmen supaya bisa disiplin. Terus habis gitu dari ayat yang tadi dibacakan masalah lomba lari itu bukan berarti kalau kita sebagai anak-anak Tuhan kita tuh rebutan, kita mau lomba lari satu dengan yang lain supaya kita bisa terima keselamatan. Enggak, yang namanya keselamatan sudah dibahas dalam minggu-minggu yang lalu juga, bahwa keselamatan itu adalah sepenuhnya anugerah Tuhan. Itu adalah inisiatif Allah, manusia nggak berhak untuk terima, dan Allah nggak berkewajiban untuk ngasih. Itu yang namanya anugerah. Jadi maksudnya lari itu apa sih? Setiap kita pasti punya mission yang berbeda. Kita diciptakan dengan keunggulan yang berbeda, kita punya karakter yang berbeda, kita punya talenta yang berbeda untuk melayani Tuhan di tempat yang berbeda. Mungkin ada yang di sekolah bisa melayani Tuhan, mungkin ada yang di rumah bisa melayani Tuhan, mungkin ada yang bisa main musik, bisa pelayanan di teens, dan di tempat-tempat manapun sesuai yang Tuhan rencanakan untuk setiap kita. Nah, supaya kita itu bisa berlari dengan sebaik mungkin, kita bisa mengakhiri pertandingan kita bisa finishing well, ya ayo sama-sama kita untuk belajar
untuk jadi pribadi yang jadi lebih disiplin. Karena kita pasti mau kan supaya kita bisa lari sampai mencapai garis akhir. Kita dikasih tugas sama Tuhan, dan tugas yang Tuhan titipkan kepada kita itu benar-benar selesai. Kita sudah melakukan bagian kita dengan baik. Terus habis gitu hasil dari disiplin itu apa aja sih? Ini ada banyak, ada 5 poin, tak bacain aja. Kalau misalnya orang yang rutin disiplin, kebiasaan disiplin itu membuat pikiran jadi lebih terbuka dan tertata. Terus disiplin itu juga membuat tidak mudah dalam kekhawatiran dan ketakutan. Terus disiplin itu juga memberikan damai sejahtera, disiplin menghasilkan kehidupan dan kesehatan. Terus kedisiplinan itu juga menghasilkan batiniah yang lebih kuat. Terakhir, kira-kira teman-teman sekarang mau nggak supaya jadi pribadi yang lebih disiplin lagi? Disiplin dalam doa, disiplin dalam saat teduh, disiplin ikut weekly reflection, dan disiplin yang lain lagi. Karena membangun hubungan dengan Tuhan itu perlu proses, perlu yang namanya kebiasaan. Dan kalau kita sudah disiplin membangun hubungan dengan Tuhan, ya tenang aja, pasti kita jadi lebih tahu kan isi hati Tuhan. Kita jadi nggak khawatir akan apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau misalnya kita jadi pribadi yang tenang, yang nggak khawatir akan masa depan kita, yang enak lagi juga kita kok, bukan orang lain. Misal kalau kita pingin gitu kan PDKT sama seorang, setiap pagi di chatting, pingin tahu kondisinya gimana, akhirnya tambah lama kan kita tambah dekat dengan dia. Demikian juga kalau misalnya kita mau membangun hubungan dengan Tuhan dengan disiplin, kita pasti akhirnya bisa lebih tahu lagi Tuhan kita tuh maunya apa. Kalau kita menghadapi masalah, kira-kira solusinya itu gimana supaya masalah yang dikasih itu bisa selesai dengan baik. Kita bakal terakhir belajar dari yang namanya Daniel. Karena Daniel dalam perjanjian lama itu disiplin untuk berdoa. Akhirnya Daniel nggak khawatir dengan apapun yang terjadi. Daniel itu dipercaya untuk jadi orang yang jadi orang kepercayaan raja, karena memang Daniel itu sangat pintar, sangat bijaksana, jauh lebih oke lah dari orang-orang yang lain. Akhirnya semua orang itu iri, mereka semua bersepakat bikin aturan supaya dalam 30 hari nggak boleh ada siapapun yang berdoa kepada manusia atau kepada dewa selain Raja Darius. Kalau mereka melanggar, orang-orang yang melanggar itu akan dimasukkan ke dalam gua singa. Peraturan ini dibuat sesuai dengan undang-undang di Media dan Persia. Jadi peraturan ini udah tidak bisa ditarik kembali. Jadi raja dihasut sama orang-orang kepercayaan raja yang lain, baik wakil menteri, wakil raja, terus bupati, supaya dibikinkan aturan kayak gini. Karena raja yang waktu itu juga nggak mikir, ya rasanya oke-oke aja, rasanya oke. Akhirnya peraturan itu keluar. Dan akhirnya setelah peraturan itu keluar, kita lihat responsnya Daniel gimana. Daniel tetap berdoa loh. Kalau kita buka sekarang di Daniel 6 ayat 11 sampai 12, tak bacain lagi. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa memohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku, ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa. Setelah tahu bahwa peraturannya itu keluar, bahwa nggak boleh doa lagi, Daniel bukannya jadi nggak berdoa, Daniel tambah rutin berdoa. Daniel setelah tahu itu, Daniel langsung masuk ke kamarnya dan berdoa seperti yang selama ini Daniel sudah lakukan. Daniel disiplin untuk berdoa secara rutin, dan karena Daniel berdoa secara rutin, Daniel membangun hubungannya dekat dengan Tuhan, dan Daniel nggak takut dengan hal-hal yang akan terjadi. Walaupun zaman itu tidak ada kisah kalau misalnya orang dimasukin ke gua singa terus masih bisa keluar dengan sehat, dengan utuh, tidak ada ceritanya. Tapi waktu itu Daniel lihat siapa? Tidak ada tokoh sebelum Daniel yang diselamatkan dari gua singa. Daniel nggak peduli walaupun konsekuensinya adalah gua singa. Apapun yang terjadi, Daniel tetap disiplin untuk berdoa. Jadi kedisiplinan Daniel berdoa karena sudah lama itu jadi kebiasaannya Daniel akhirnya nggak takut dengan hal-hal yang terjadi yang di luar kontrolnya Daniel. Demikian juga dengan kita, kalau misalnya kita mau jadi pribadi yang baik gitu kan, pribadi yang aman, pribadi yang nggak takut dengan hal-hal yang akan terjadi, kita bisa jadi plan-plan Tuhan yang maksimal gitu kan, kita bisa melanjutkan amal agung. Jadi ya harus dimulai dari
disiplin dalam berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat kesempatan hari ini. Kalau kami masih diberikan kesempatan untuk mengikuti sharing pada hari ini, berikan kami kekuatan Tuhan untuk jadi pribadi yang jauh lebih disiplin lagi. Dan karena kami tahu kalau kami disiplin, membangun hubungan kami dekat dengan Tuhan, itu juga akan baik untuk kami. Terima kasih. Biarlah kedisiplinan kami dapat kami mulai dari saat ini dan juga akan berguna untuk masa depan kami seperti Paulus. Terima kasih Tuhan, yang dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Thank you. See you next week. Jesus bless you.